Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat kreatif. Tetap semangat ya. Semangat dong ya. Walaupun temuan buku. Hah? Maklum. Kenang temuan bu imata janda bang ragun bang. Aduh. Tetap semangat ya sahabat kreatif, apapun situasi kondisinya ya. Jadi sahabat kreatif, kita itu tidak perlu apa ya, nggak perlu aneh-aneh ya. Yang penting tetap semangat, yang penting hari ini ada makan ya kan. Walaupun makan dia makan hati, oh tidak, biar aja orang-orang yang makan hati itu ya biarkan saja bang, lama-lama kan. ya, nanti kalau makan nasi jadi nggak perlu beli ikan lagi ya, tinggal makan hati aja. Ya, hati apa dulu nih, hati ayam? Pokoknya hati lah yang berhubungan dengan hati ya. Tunggu, ini tanggal berapa ini? Kacau nih. Ini tanggal 21 ya? Oh, tanggal ganjil ya berarti ya? Iya. Tanggal ganjil. Wah, berarti ini ada. Apakah ada yang ngaruh dengan tanggal ganjil? Hari ini adalah hari suatu memori yang terjadi beberapa tahun silam ya. Apakah aku boleh tahu? Mungkin dirimu ingin berbagi? Boleh ya. Kalau sama apa kenapa tidak ya? Ayolah bagilah. Mungkin aku pengen mendengar. Karena gini, walaupun orang beranggapan, terutama orang-orang Buddha ya kan, hari ini diriku nggak mau ini, pokoknya diriku mau bebas hari ini. Oh sorry. ya. Jadi kan walaupun kata orang ya kan, abang itu seorang lelaki julid ya kan, tapi diriku itu apa ya, tidak seperti itu ya. Diriku tetap sayang. Tapi aku pengen jadi orang yang baik hari ini. Oh ya lah. Kita hari ini nggak mau ini ya apa, membangkitkan perkataan orang-orang julid ya. Kita mau santai hari ini. Ya, karena aku pengen jadi orang yang lebih baik hari ini. Jadi ntar kalau aku julid terus dibilang sama orang aku nggak ada variasinya. Nggak ada variasi ya, nggak ini ya, nggak taubat ya. Iya. Hari udah tahun 2025, kenapa ya? Udah setengah. Orang, kenapa ya orang itu mengucapkan kata-kata taubat itu dengan mudah, tapi tidak ini ya, misalnya tidak sesuai dengan perkataan ya. Kenapa ya gitu? Nggak tahu. Ini taubat apa dulu? Taubat dalam agama atau taubat dalam percindaan? Ya pokoknya ya segala perbuatan lah yang dia lakukan kan pasti kan kadang-kadang orang bilang iya deh, aku taubat, aku nggak lagi seperti itu, aku udah berubah. Aku nggak jadi playboy lagi tapi nggak tahu sih. Nggak tahu sih kalau playboy atau tidaknya. Tapi kan tetap diulang lagi, tetap dilakukan lagi. Berarti kan perkataan dia itu hanyalah sebagai hiasan ya. Nggak sampai ke hati ya, cuma di mulut doang. Enggak. Iya, jadi istilahnya kayak ini. Hanya di simpang jalan aja. Iya. kayak tema kemarin, dari hati turun ke hati ya. Tapi tidak sesuai itu dengan maksudnya gimana perkataan ya. Dari hati turun ke hati. Ya dari hati turun ke hati berarti misalnya dia bilang iya deh aku berubah,
aku ingin menjadi yang lebih istimewa, ya kan. Nah, otomatis kan hati dia kan dalam hati pasti berkata gini, itu kan hanya di depan temanku aja, seperti itu aku berkata, agar aku mendapatkan penilaian yang bagus bagi dia. Tapi kan aku yang sebenarnya akulah aku gitu kan. Jadi kan nggak sampai ke hati. Kamu ya kamu ya. Iya, Ya. makanya sering dibilang aku ya aku, kamu ya kamu. Kalau kamu nggak senang ya udah tinggalkan gitu kan. Iya, makanya kan kadang-kadang kita lihat itu orang berkata dengan mudah, tapi untuk melakukannya yang sebenar-benarnya itu susah. Karena dia sendiri belum merasakan gimana rasa sakitnya. Jadi kan yang dia limpahkan ke orang lain. Makanya kan sering kan kita dengar omongan orang, sebelum kau menyakiti orang lain, kau harus merasakan sakit dirimu sendiri ketika kamu disakiti oleh orang. Siap apa enggak? Makanya itu. Tapi ya itulah ya. Walaupun walaupun orang sudah mengatakan kamu jangan menyakiti orang sebelum kamu merasakan sakit, tetapi dia itu tetap seperti itu. Kapan dia akan merasakan sakit? Ya tidak tahu ya. Apakah ketika dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, barulah yang dikatakan sakit ya. Tapi jadi jika demikian sangat sulit ya. Walaupun kita itu menyakiti orang, tetapi kita itu sebenarnya sudah merasakan sakit ya sahabat kreatif. Tetapi kitanya aja yang tidak menyadarinya bahwasanya kita itu udah tersakiti nih ya. Ini contohnya ya sahabat kreatif, misalnya nih kita bekerja di satu tempat atau di pertokoan. Nah, otomatis kan kita itu menghadapi pelanggan-pelanggan yang kadang-kadang kan yang membuat kita itu kesel, sebel ya. Pasti kita itu kayaknya jenuh ya. Terus yang punya tempat atau yang punya toko mengatakan kepada kita, udah kamu sabar ya kan, sabar menghadapi pelanggan tersebut. Nah besok datang lagi pelanggan yang sama gitu kan, datang lagi. Nah juga seperti itu. Jadi berulang-ulang seperti itu. Terakhir kita sahabat kreatif sebagai pekerja atau karyawan itu rasanya itu si ini aja sih pelanggan yang datang, kayak nggak ada lain gitu kan. Sebenarnya sahabat kreatif, dari pelanggan tersebut kita itu bisa belajar untuk lebih baik. Karena apa? Ketika kita berkunjung ke satu tempat atau ke toko lain untuk membeli suatu barang, nah disitulah kita itu harus benar-benar sportif dengan pemilihan kita ya. Atau misalnya kita nih udah nunjuk nih baju warna biru. Nah, ya ketika kita sudah diturunkan oleh pekerjanya, otomatis kan sudah kita lihat tuh ya warnanya, coraknya, terus kainnya, bahannya apa segala macam, modelnya, bahkan mungkin ukurannya. Nah, tiba-tiba kita bilang walaupun itu udah cocok di mata, tapi kita bilang alah udahlah, nggak jadi, ya nggak jadi. Terakhir kan yang bekerja ini kan otomatis menyimpannya lagi. Nah, habis itu kita memilih lagi yang lain. Juga demikian kan, ujung-ujungnya kan kita itu udah udah menyakiti para pekerja tersebut. Pastinya
pekerja tersebut berkata, di tempat aku aja kamu seperti ini. Bagaimana ketika nanti aku berkunjung ke tempatmu? Mungkin akan aku balas. Akhirnya ya balas-balasan lah. Nah, jadi seperti itu ya sahabat kreatif. Jadi kita Tapi kadang itu kalau- sebagai biasanya kan kalau kita tahu, biasa kalau pergi belanja ini kan menyangkut mengenai belanja sendiri, kadang-kadang mentang-mentang pembeli atau gimana, karena kan pelanggan itu kan raja. Banyak ini perkataan Iya. orang, aku nggak tahu benar atau enggak atau gimana kan. Misalnya kita udah Iya. beli, si pemilik toko atau karyawannya kan udah melayani dengan baik, dan pada akhirnya kita milih ini enggak, itu enggak, dan pada akhirnya mereka udah keluarin semua. Mungkin kita sering lihat di toko-toko atau gimana kan, baik di mall atau gimana, tapi kita nggak Iya. jadi beli. Kadang-kadang meskipun kita jadi beli, yang kita beli kadang hanya 2, 1, tapi dia sendiri udah mengeluarkan cukup banyak, udah capek dia susun. Kadang-kadang lebih parahnya ketika kita pergi jatah pergi belanja 1 jam, ujung-ujungnya habis waktu 2 jam. Entah apa yang kita lihat, aku sendiri nggak tahu. Iya, Itu karena dulu sering juga terjadi pada malah perempuan. iya, karena dulu malah pernah punya pengalaman juga sih masalah belanja-belanja ini. Nah, jadi pada suatu hari kami tuh berangkat bertiga. Nah, bertiga. Nah, jadi yang 2 ini orang bisa dibilang pendamping lah, pendamping bagi Mala, karena kan yang mau belanja ini kan Mala. Nah, sampailah ke satu toko. Jadi Mala tanya sama yang jual maksud dan tujuan Mala itu. Nah, kemudian yang si pekerjanya ini mengambil barang yang Mala inginkan. Nah, otomatis ketika Mala raba pakaian tersebut, otomatis kan kalau kita udah cocok, udah gitu kan, oh ya udahlah berapa ini, tinggal tanya harga kan. Kalau setelah memang harganya tawar menawar lah. Nah, jadi datang yang satu, dia bilang gini, buat apa kamu milih itu, kan itu kurang bagus, kurang bahannya, kurang efisien, kurang enak lah digunakan, coba yang lain. Nah, di situ pertamanya malah mencoba untuk menuruti keinginan si pendamping ini tadi. Kalau cuma 2 kali, ya udahlah, mungkin malah pikir oh ya udahlah mungkin iya gitu kan. Nah, terus yang pekerjanya juga mengambil lagi beberapa pakaian gitu. Nah, setelah itu ditunjukkanlah ke Mala. Jadi setelah Mala periksa, Mala perhatikan, memang Mala itu lebih suka sama yang pertama tadi. Nah, terus jadi dibilang sama pekerjanya, gimana kak, yang mana kakak mau, katanya. Jadi Mala bilang, aku yang pertama itu aja lah, karena itu udah kayaknya udah cocok gitu kan. Nah, terus yang pendamping yang satunya lagi bilang, kamu itu udah aku kasih dengan yang bagus, kenapa sih kamu nggak mau memilihnya? Jadi Mala bilang, selera orang itu kak berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kakak selera yang ini, ya udah kakak beli. Kalau Mala tetap milih yang ini, karena biar bagaimanapun Mala udah nyaman dengan barang tersebut. Jadi makanya saya kan kasihan yang pekerjanya kan, dia udah nuruni dari atas, terus juga udah dibongkar. Iya. Makanya kan di sini kan aku sendiri juga pernah punya pengalaman waktu itu menjelang maghrib
di tempat kerja. Ya. Karena kebetulan di tempat kerja kan hari Minggu pakai baju batik sama celana hitam kan. Nah di situ kan aku udah ngumpul uang kalau nggak salah itu baru nggak sampai sebulan kalau nggak salah, nggak sampai sebulan udah ada uang di tangan sekitar kalau nggak salah 1.500.000 dalam satu bulan sebelum Ramadan kemarin ya. Nah jadi si bos kan merubah aturannya, katanya setiap Senin sampai Kamis pakai baju ini kan, Senin sampai Rabu pakai baju hitam, celana hitam. Nah Kamis sampai Sabtu pakai baju warna krim kan, tapi celana tetap harus hitam. Nah aku sempat bingung, ini 7 hari celana hitam semua. Sedangkan aku sendiri celana hitam cuma satu, gila lah mati kan. Ini gimana ceritanya orang buat aturan? Ya udah, hari Minggu kan pakai baju batik, celana hitam juga. Otomatis kan seminggu. Berarti kalau satu celana hitam kita nggak sempat nyuci. Dibilang satu teman satu kerja, leadernya, aku punya baju batik sama celana hitam. Kau mau beli nggak? Lah mati aku udah kumpul uang, udah capek-capek. Masa bekasnya dia aku pakai, lah mati kan. Udah dipakai sama dia, masih mending kalau udah dicuci, nggak mau keringatnya dia atau gimana gitu kan. Akhirnya bilang, Ri, kau mau lebih puas? Ya mau lah. Uangnya udah kau kumpul, janganlah kau hemat-hemat kali. Dia bilang, kau beli di toko, kau pakai lebih puas. Dia bilang kan. Ya udah, belilah. Nah setelah aku beli, si kawan ini yang satu kerja mukanya nggak enak dilihatnya. Entah aku gara-gara nggak mau beli, nggak mau dengar usulan dia atau gimana, aku nggak tahu kan, karena aku nggak suka nanya kan. Karena kan aku nganggap di tempat kerja ini kan nggak ada ini, selepas kerja kita nggak ada pertemanan lagi kan, karena udah aku tanya dari awal kita berteman ini gimana, terus dari sisi makan gimana, masing-masing sendiri. Ya udah, berarti aku simpul gini, berarti pertemanan di tempat kerja. Ya udah, aku belilah kan. Pas aku belinya, keesokan harinya, dia berapa kau habis? 300, harganya semuanya kan habis sama baju 350. Jatuhnya 300. Dibilang sama dia, celana aku sama gaya aku, mending kau beli sama aku 100. Kau beli sama aku, ya udah aku pakai, kau kasih ke aku lah mati kan. Mending kau beli dari toko, masih bagus walaupun 200 gitu kan. Ya udah, disitulah dia udah mulai nggak terlalu bicara lagi kan. Kalau awal-awalnya kan sebelum si bos buat aturan baru, dia masih mau ngobrol dan juga mau cerita-cerita tentang hidup dia kan. Nah setelah kejadian itu barulah udah jarang ngobrol. Terus aku nolak pasien juga pada hari Jumat kan, marah kan dia. Akhirnya nggak pas nih orang, masa mau Jumat udah terima pasien kayak gara-gara masalah baju kemarin. Nah di tokonya kan aku sempat milih ada 3 tuh, celana ada 3 kan, celana ada 3, aku coba pilih yang li sama yang kain. Kalau kita pilih yang celana li, kalau kerja sebagai terapis kan susah. Ya udah pilih yang kain kan. Disitulah marahnya dia, karena dibilang sama dia, karena aku nggak beli tempat dia, nggak beli sama dia. Ya ngapain, kita udah capek kerja banting tulang, masa bekas orang kayak kita pakai lagi, kan nggak etis itu namanya. Iya, makanya lah. Makanya kadang-kadang ya bisa dibilang ya orang terlebih lagi dengan pakaian ya. Orang itu sementang-mentang harganya murah, itu lebih memilih pakaian bekas. Padahal kalau dipikir-pikir, buat apa sih dia kerja ya kan, gaji sekian juta, tapi pakaiannya pakaian bekas. Jadi kayaknya gimana gitu. Karena di sini di tempat malah ini ya kayak gitu. Ketika sudah mendekati hari-hari besar kayak seperti Idul Fitri, Idul Adha, nah itu mereka itu rame-rame itu cari pakaian bekas. Katanya lebih murah, lebih ini sih. Ya tapi kan
balik lagi ke selera ya. Kalau selera kita kan, kita berpikir gini, buat apa sih kita kerja siang malam, gaji sekian, bukan untuk dinikmati. Jadi buat apa gitu kan? Kayak Sampai lebih baik istri si ya. bos bilang gini, aku dibilang istri si bos gini, Ri, tabung uangnya, dia bilang kan, buat masa depan kamu. Bu, saya tabung, mati nanti uang itu bukan saya nikmati sama orang lain. Saya banting tulang nggak bisa merasakannya. Yang ada jadi bumerang di dalam keluarga kan? Karena aku pikir, aku Karena lagi masih sendiri, ya udahlah, ngapain ditabung, nikmati aja lah. Jadi kan seperti itu. Karena harta yang kita tinggalkan itu, ya kalau misalnya yang menerimanya ini atau yang mengelolanya ini dibawa ke jalan yang bagus, otomatis kita mendapatkan pahala. Tetapi jika yang mengelola ini dibawanya ke jalan yang tidak baik, yang impasnya kan ke kita yang sudah tidak ada. Iya. Makanya di sini kita begitu kadang-kadang udah kerja jauh-jauh hari dari pagi sampai ketemu pagi lagi kan, ya kita nikmati ya. Lalu yang kita cari ini buat apa? Kadang saking sayangnya sama uang, saking pelit meditnya dia buat tubuhnya sendiri, dia nggak mau mikirkan. Lalu buat apa itu uang yang udah dicari? yang ada jadi bumerang dalam keluarga ya. Makanya seperti kata Ustadz beberapa waktu yang lalu, memang ya hak itu ya tetap ada, maupun hak anak atau hak wali itu pasti ada. Tapi terkadang orang kalau sudah dapat sedikit, mereka tidak puas. Tidak puas karena mereka itu menginginkan yang lebih. Misalnya kan kalau masalah pembagian antara perempuan dan laki-laki itu kan berbeda ya. Katanya berbeda sih, kalau misalnya laki-lakinya lebih banyak, perempuannya lebih sedikit. Nah, tetapi kan bisa kita lihat kan kalau laki-laki ini kan memang seorang yang untuk menanggung jawabi. Beda dengan perempuan kan. Makanya ya itu. Jadi buat apa sih kita itu menyimpan harta banyak-banyak kalau kita sudah tidak ada, yang ada jadi bumerang dalam keluarga. Ya memang sahabat kreatif, ya memang kita perlu menyimpan, tetapi tidak sampai mengirit, terlalu irit untuk diri kita sendiri ya. Ini mohon maaf nih sahabat kreatif ya. Ini terkadang ada orang gini nih, jual pulsa, harga pulsa sekian, dia jual 8.000. Nah, aku punya tipsnya nih, kalau ketemu orang seperti ini, ya, misalnya saldo dia 200 nih, kamu beli aja 100.000. Misalnya kamu ajak teman nih, kamu beli pulsa, ya, jangan kita beli 100.000 aja, berarti kan kalau 100.000, 102.000 kan? Iya. Bener ya. Terus berarti kita ajak teman nih, kamu beli 100, aku 100. Berarti nggak gede untung dia. Karena kenapa? Orang pelit harus kita buat kayak gitu. Jadi untungnya dia nggak gede. Karena kan dia jualan pulsa 5.000 kan 8.000. Makanya di sini kerja sih kerja, tapi jangan memeras orang juga. Iya, jadi perlu perlu diperhatikan cara kerja itu. Makanya kita itu sebelum kita buka usaha sendiri sahabat kreatif, kita itu cari dulu pengalaman di tempat-tempat orang. Jadi kita tahu, jangan asal aja ya. Dan yang kedua, misalnya kamu berpindah tempat dari katakanlah dari Jakarta ke Medan. Nah, kalau kamu belum tahu kondisi di Medan, jangan naik sembarangan, naik beca. Dia akan menembak harga suka-suka dia. Jadi kita harus, kalau zaman sekarang kan udah canggih nih. Kalau katakanlah dari Gagak Hitam ke Kampung Lalang, cek di map jaraknya berapa kilo,
terus cek di ojek online berapa. Nah di situ nanti baru kamu perbandingankan antara ojek online dengan si tukang beca itu sendiri. Jangan sampai, karena kan di Medan kadang-kadang kalau kita nggak dikenal atau kita nggak tahu, kita bisa berbanding harga. Kayak aku kemarin dari mana kemarin menuju ke loket bis, kita nggak usah sebut nama bisnya karena nggak dibayar sama pihak bis. Nah, jadi dibilang apa 10.000, padahal kalau kita jalan kaki itu sanggup, cuma karena kebetulan waktu itu aku lagi sakit kaki, ya udah naik lah becak 10.000. Dibilang sama kawanku, kan udah aku bilang kita jalan kaki, ini orang aku lagi sakit, kondisinya matahari lagi terik, malah diajak jalan kaki, kan parah itu orang. Iya, kita baru pulang dari Malaysia, malah dia ngomel lagi, kacau ada orang. Iya, terkadang itu sering terjadi ya, tukang-tukang becak yang dia itu menunggu antrian, itu sering terjadi itu. Sering terjadi untuk seperti itu. Karena kan dia ngantri dia kan. Nah, ketika dia sudah dapat sewa, nah otomatis setelah dia mengantar itu kan balik lagi ke antriannya itu, otomatis kan harus mengantri dari awal lagi. Nah, makanya seperti itu. Oke. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, kakak. Ya, dengan Siang siapa di juga. mana? Dengan Igoy atau di Kota. Siapa? Iya, yang di Kota Palembang. Oke. Oh, di Palembang. Oke. Gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah sehat. Ya gitu. Terus sehat, kamu sendiri sehat? Gimana? Kamu sendiri sehat? Sehat dong, alhamdulillah. Sehat ya? Cuacanya Mungkin gimana ada- Bang di Palembang? Panas, dingin? Wih, kata orang Sunda mah karet banget. Gitu. Gimana? Pak berarti panas ya? Pak berarti panas ya? Oh, Iya, panas lah. cuaca boleh panas asal hatinya, jangan asal hati jangan panas Jangan saja ya. dong. Jangan. Oke, aku pengen request lagu dong, Kak. Boleh, lagu Kak, apa? Aku pengen request lagunya Andi Ardia yang judul Ku Tak Akan Bersama. Oke. Itu lagu juga siapa? Iya. Aku takkan bersuara. Ya, lagunya buat siapa? Oh. Ada yang dispesialkan? Buat sahabat kreatif aja yang radio pokoknya dari C sampai A Oke. gitu. Oke, Oke, ditunggu aja Spesial, lagunya. adakah salam spesialnya? spesial siapa ya? Aku lagi jomblo sih. Aduh, Nggak apa-apa. lagi jomblo ya? Oh ya, Ah, diriku doakan mudah-mudahan setelah putus telepon ini langsung ada yang nempel ya. ya, asal jangan jomblo seumur hidup aja ya. Oke. Jadi ya pokoknya mau ke radio ya. Oke. Makin banyak Ya, nyanyiin. Oke, terima kasih Ditunggu ya lagunya ya. Bang sudah berpartisipasi. Iya. Ya, assalamualaikum. Salah. Oke, dia tadi request aku Nika Ardila ya. Iya. Mungkin aku bilang Nika Ardila memang banyak ada request, tapi kalau dari sisi kalau dibandingkan suara Nika Ardila sama Popis, aku lebih bukan membandingkan atau mau bilang Nika Ardila nggak bagus, enggak ya. Tapi kalau dari segi ini lebih kelembutan lebih ke Poppy Makuri ya, Poppy. dibandingkan ke ini. Kopi. Dibandingkan ke Nika Ardila cuman kalau lagu iyalah Nika Ardila lagu dia bagus-bagus dan juga mungkin pas kena di kalangan masyarakat juga kan. Apalagi kita tahu suara dia juga seperti apa, tapi kalau dari kelembutan untuk tengah malam dan juga
untuk mau tidur Poppy Makuri yang jauh lebih ini ya, lebih menyentuh. Ya, lebih menyentuh dan juga suaranya itu lebih apa ya, lebih lembut. Kalau Nike kan dia suaranya itu seperti udah dewasa banget ya. Bukan gadis-gadis umur 19-20 lagi, tapi udah seperti gadis berusia 20 ke atas. Iya, padahal aku waktu mendengar dia pertama nyanyi kan di usia 16 atau 17 tahun. Ternyata pas aku dengar, gini ya suara Nike ya. Kalau dibandingkan lebih lembut suara si Poppy Makuri. Aku jadi ingat suara si ini penyanyi lagu religi. Karena kebetulan dia sebaya sama aku. Kalau dibilang seleting enggak, tapi karena kita enggak satu sekolah, cuman dia sebaya aja. Wafiq Azizah, kamu tahu kan? Iya. Karena waktu dia kecil suara dia seperti, aku mikirnya itu cowok lo nyanyi, padahal cewek. Kan ada lagu gitu ya. Salatu minallah itu kan lagu dia tuh. Aku sempat pikir itu Iya. waktu kecil-kecilnya, terus kedua waktu udah SMP SMA, benar gak sih ini cowok yang nyanyi kan? Ya udah, akhirnya aku coba beli kaset CD, coba lihat cewek rupanya. Terus aku lihat kok wajahnya biasa-biasa aja, aku bilang kan. Tapi kalau dari suara kayaknya lebih enak suara Sulis, aku bilang kan. Kenapa jadi suara Wafiq Azizah kok gaya cowok? Nah, ketika dia udah dewasa, ketika umur dia udah belasan tahun atau udah berumah tangga, lihat dari penampilan kayak 40 tahun, terus dari suara kayak gitu juga, nggak ini lah ya. Pada akhirnya kalau kita bandingkan sama bukan penyanyi sekarang, tapi kita bandingkan sama penyanyi dulu kayak si Sulis, terus ada beberapa penyanyi religi lain, kayak Wafiq Azizah paling aneh suaranya sendiri. Tapi kalau dia ngaji sih bagus. Iya, bahkan suara Sulis itu kan bisa dibilang ketika dia sudah gadis pun suaranya kan tetap seperti itu. Nggak ada perubahan. Ya meskipun tetap. Ya meskipun dia sering diterpa isu, setiap ada kejadian dia pasti dibilang meninggal. Padahal kemudian dia muncul lagi. Terus ada isu meninggal lagi. Yang anehnya di media kan nggak ada isu dia meninggal. Yang lucunya yang kesebar di Aceh itu. Percaya ya orang-orang ya. Iya, aneh kan? Yang kesebarnya kok di Aceh. Tapi memang iyalah, malah juga pernah terjebak dengan suara, ya kan? Jadi pada saat itu, ini udah nggak ada sih di Gelora dulu di Breakers ya, udah keluar orangnya kan. Nah, jadi ketika pertama kali malah itu dengar suara dia, nah akunnya memang akun cowok, ya kan? Memang namanya itu. Nah, jadi pada suatu hari ya inisial M ya. Malah itu ditugaskan untuk mencari mencari peserta untuk menghadiri satu acara di grup itu yang wajib gitu ya, setiap malam minggu lah. Jadi rekomendasi dari kreatornya, dah kamu telepon aja yang ini katanya kan. Gak apa-apa nih, ya gak apa-apa kamu telepon ya, kamu lobby lah itu katanya kan. Jadi malah telepon, malah lobby kan. Nah, sampai malah tanya, ini maaf ya, kamu tuh cowok apa cewek sih? Aku cowok kak katanya. Aku cowok loh kak katanya. Masa kakak gak tahu sih akun aku? Iya, jadi malah bilang, sekarang kan akun gak bisa dipercaya. Akun itu nggak bisa dipercaya, makanya kakak nanya malah bilang, ya aku cowok kak. Oh ya, unik ya. Tapi jika kita bicara kayak gitu, apa jadinya kalau cowok suara kayak cewek ya? Nah itu juga seperti itu. Aduh, kalau cewek suara kayak cowok, kan mungkin udah nggak asing ya, karena banyak juga apalagi dari sisi penampilan kan.
Kalau kita lihat, karena kan sekarang zamannya udah canggih, orang bisa saja operasi, kita pikir kan dia cewek padahal cowok kan, begitu juga kita pikir dia Iya. cowok padahal cewek, kan sering tuh kejadian kayak gitu kan. Tapi kalau cowok jadi cewek kan kelihatan dari cara dia berjalan, sedangkan kalau cewek jadi cowok kan kita nggak tahu, baik karena kan cewek sendiri kadang ada cewek yang tomboy atau gimana, kan dia bisa tahu sendiri dari cara dia jalan, penampilannya juga kan. Iya. Makanya memang kalau dipikir-pikir ya, suara ini memang bisa aja berbeda ya dengan kenyataannya. Mm-mm. Jadi ya Oke. berhati-hatilah sahabat kreatif. Kayak Oke deh, kita jeda dulu ya. tapi kalau lihat dari itu aku jadi ingat kisah The Virgin dulu, antara Dara sama Mita. Mita Si ya. Dara ini kan dia pikir itu cowok, sampai dia bilang sama mamanya, dia suka kan, tertarik dari penampilannya, oke. Dan juga berbagai macam, kan tahu sendiri Mita itu seperti apa bagi yang bisa melihat. Nah, akhirnya pas dekat Mita itu didekati, kayak bisa dikenalan, dibilang seperti adik Mala. Gayanya seperti itu, habis itu. iya, iya, bahkan dari segi baju, pakai baju kaos, celana li, udah habis selesai. Makanya akhirnya setelah si ini kenalan, udah kaget dia. Makanya kan lahirlah lagu Cinta Terlarang. Mukanya itu. Iya. Emang kalau di ini ya, di Virgin itu nggak ada bedanya dengan adik Mala. Ya adik Mala itu gitu. Jujur aja malah bilang, seperti itu, nggak ada perbedaannya sedikit pun ya kayak gitu. Makanya Oke, kita dengar Adik aja Mala- dulu. lagu ya udah dipilihin ya. Ya, ada dari Nika Ardila ya. Dan juga mungkin bagi kamu yang belum menunaikan ibadah salat zuhur, selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Bagi yang baru azan, ya mudah-mudahan kamu bisa menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan balik lagi di Gelora Radio, Suara Kreativitas. Suara kreatif.